Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas buku penerbit Erlangga SPM untuk persiapan TKA kelas 6 SD. Bagi Anda yang sudah punya bukunya, silakan dibuka paket soal 2 halaman 153 untuk soal nomor 1 sampai 40. Nomor 1, hasil dari operasi hitung berikut ini adalah, kalau ada penjumlahan dan pengurangan, ini bisa dipilih ya. Kita kerjakan yang di depan dulu boleh. 34.950 ditambah dengan 27.125. Hasilnya adalah 62.075. Setelah itu kita kurangin dengan 12.325. Hasil akhirnya adalah 49.750. Jawabannya adalah poin D. Jadi kalau ada penjumlahan dan pengurangan, boleh dipilih mana dulu yang dikerjakan ya. Nomor 2. Hasil dari 6.604 dibagi 26 dikalikan dengan 38 adalah, ada operasi hitung pembagian dengan perkalian. Kita dahulukan yang muncul terlebih dahulu, yaitu pembagian ya. Berarti 6.604 dibagi 26, hasilnya adalah 254. Setelah itu kita kalikan dengan 38, hasil akhirnya adalah 9.652. Jawaban yang benar adalah poin A. Nomor 3, Dinda membeli 8 dus coklat, setiap dus berisi 18 kemasan coklat. Berarti kalau satu dusnya isi 18, nah berarti kalau 8 dus ini dikalikan ya. 8 dikalikan 18, hasilnya adalah 144 kemasan coklat. Semua coklat tersebut akan dibagikan ke 24 temannya. Banyak coklat yang diterima setiap teman Dinda adalah, berarti tinggal dibagi 24 ya. 144 dibagi 24 hasilnya adalah 6. Jadi setiap orang atau setiap teman Dinda menerima 6 kemasan. Jawabannya C. Lanjut ke soal nomor 4 dan nomor 5. Saat membeli beras di warung, ibu mendapatkan uang kembalian sebesar Rp35.000. Jika total harga beras yang dibeli ibu adalah Rp65.000, apa kemungkinan pecahan uang yang dibawa oleh ibu? Ya, uang ibu itu diperoleh dari pembelian beras atau harga berasnya ditambah dengan uang kembalian yang diterima. Harga berasnya adalah 65.000, kembaliannya adalah 35.000. Kalau dijumlahkan, hasilnya adalah 100. Berarti uang ibu sebelum dibelikan beras adalah 100.000. Kita cek ketiga pernyataan ini mana yang benar, karena yang ditanyakan adalah kemungkinan pecahan uang ibu. Berarti uang pecahannya harus bernilai 100.000. Pernyataan pertama kita cek 2 lembar 50 ribuan. Ternyata benar ya, bernilai 100.000. Berarti sudah sesuai. Kita centang. Pernyataan yang kedua, 4 lembar uang 20 ribuan. Hasilnya 80.000. Berarti tidak sesuai ya. Berarti salah pernyataan kedua. Selanjutnya pernyataan yang ketiga, selembar uang 100 ribuan. Ya, sama ya. Nilainya berarti kita centang pernyataan yang ketiga. Kemudian selanjutnya nomor 5. Apa saja kemungkinan pecahan uang kembalian yang diterima ibu? Uang kembaliannya ibu adalah 35.000. Kita cek pernyataan pertama, 7 lembar uang 5 ribuan. Berarti 7 kali 5.000 hasilnya 35.000. Ternyata sudah sesuai dengan uang kembaliannya. Berarti ini sudah tepat. Kemudian pernyataan yang kedua, selembar uang 20 ribuan dan selembar uang 10 ribuan. Ternyata totalnya cuma 30. Berarti ini tidak tepat. Kemudian pernyataan yang ketiga, 3 lembar uang 10 ribuan berarti 30.000 dan selembar uang 5 ribuan kalau dijumlahkan hasilnya 35.000. Ternyata sama ya dengan jumlah kembalian ibu, berarti ini sudah tepat. Nomor 6. Bilangan berikut yang merupakan faktor dari 24 adalah, di sini ada 3 pilihan jawaban yang harus kita centang yang benar yang mana ya. Banyak cara untuk menentukan faktor dari bilangan, bisa menggunakan tabel atau kotak ya. Tapi kalau seandainya soalnya sudah diketahui di sini bilangannya, tinggal kita cek aja. 24 apakah bisa dibagi 3? Ternyata bisa ya, yakni hasilnya 8. Berarti 3 ini adalah faktor dari 24 ya, atau 3 kali 8 hasilnya 24. Kita centang. Kemudian selanjutnya 28 dibagi 8 apakah bisa? Ternyata bisa. Hasilnya adalah 3. Berarti 8 ini merupakan faktor 24. Karena 8 dikalikan 3 hasilnya 24. Berarti kita centang. Kemudian 9, 24 apakah bisa dibagi 9? Ternyata tidak habis dibagi ya. Berarti 9 bukan merupakan faktor dari 24. Tidak perlu kita centang. Nomor 7, FVB dari 48, 64
dan 72. Bebas pakai cara apapun ya. Mau pakai poin faktor boleh, mau pakai tabel seperti ini juga boleh. Saya sementara menjelaskan pakai tabel ya di sini. Kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 48 dibagi 2 hasilnya 24. 64 dibagi 2 hasilnya 32. 72 dibagi 2 hasilnya 36. Karena ketiga bilangan ini habis dibagi 2, berarti 2 kita lingkari. Kemudian kita bagi 2 lagi. 24 bagi 2 12. 32 bagi 2 16. 36 dibagi 2 hasilnya adalah 18. Karena ketiga bilangan ini bisa dibagi 2, kita lingkari. Kemudian kita bagi 2 lagi. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 16 dibagi 2 hasilnya 8. 18 dibagi 2 hasilnya 9. Kita lingkari juga karena ketiga bilangan bisa semuanya ya dibagi dengan 2. Kemudian kita bagi 2 lagi. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. 8 bagi 2 hasilnya 4. 9 tidak bisa dibagi 2, berarti kita tulis ulang. Karena ke bawahnya sudah tidak ada yang bisa dibagi dengan bilangan yang sama, berarti berhenti sampai di sini boleh. Kemudian kalau ingin dilanjutkan sampai satu persatu juga boleh teman-teman sekalian. Yang ditanyakan FVB. FVB itu mengambil dari yang dilingkari saja ya. Berarti FVB-nya adalah 2 pangkat 3. Artinya 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Jawaban yang benar adalah poin C. Lanjut nomor 8, Pak Irwan dan Pak Adit melakukan perawatan mobil di bengkel yang sama. Pak Irwan melakukan perawatan mobil setiap 60 hari sekali, Pak Adit setiap 90 hari sekali. Jika keduanya hari ini bertemu untuk melakukan perawatan mobil, maka mereka akan bertemu lagi setelah. Berarti ini berkaitan dengan KPK ya. Kita bagi dengan 2 dulu, bilangan prima terkecil. 60 dibagi 2, 30. 90 dibagi 2, 45. Kemudian kita bagi 2 lagi. 30 dibagi 2 hasilnya 15. 45 tidak bisa dibagi, berarti kita turunkan 45. Kemudian kita bagi 3. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. 45 dibagi 3 hasilnya 15. Di sini boleh dilingkari ya, di sini juga boleh dilingkari ya, atau diabaikan juga boleh karena ini berkaitan dengan KPK, bukan FVB. Jadi tidak masalah kalau seandainya tidak dilingkari. Selanjutnya kita bagi 3 lagi, 5 dibagi 3 tidak bisa kita tulis ulang. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Kemudian kita bagi 5, 5 bagi 5, 1. Jadi sudah selesai ya. Berarti KPK-nya adalah 2 pangkat 2, 3 pangkat 2 dikalikan 5. Kita hitung 2 pangkat 2 itu berarti 2 kali 2 hasilnya 4. 3 pangkat 2 itu 3 kali 3 berarti 9. Kemudian nanti dikalikan 5. Hasil akhir yang kita temukan adalah 180. Berarti jawaban yang benar adalah poin D. Nomor 9. Pecahan berikut yang senilai dengan 7/9 adalah, kita cek poin A. 14/19 ini tidak bisa disederhanakan ya. Karena ini adalah bentuk yang paling sederhana. Karena tidak sama dengan yang ditanyakan, berarti jawabannya bukan A. Kita cek poin B, 21 dengan 27. Ternyata ini bisa sama-sama dibagi dengan 3. 21 dibagi 3 hasilnya 7. 27 dibagi 3 hasilnya 9. Ternyata sesuai ya dengan yang ditanyakan, berarti 21/27 ini /27 pecahan yang senilai dengan 7/9. Jawaban yang benar poin B. Kenapa poin C dan D salah? Kita cek ya. 28/32 kalau disederhanakan sama-sama dibagi 4 hasilnya 7/8. 35/40 kalau disederhanakan sama-sama dibagi 5 hasilnya 7/8. Tidak sesuai dengan yang ditanyakan pada soal. Makanya di sini jawabannya adalah poin B. Lanjut ke soal nomor 10, bentuk desimal dari 1, 2/5 adalah, cara yang saya gunakan adalah mengubah menjadi pecahan biasa dulu. 1 kali 5 ditambah 2 berarti 7/5. Kemudian agar lebih mudah, penyebutnya kita jadikan 10 berarti dikalikan 2 ya. 5 kali 2 10, 7 dikalikan 2 hasilnya 14. Karena di sini sudah bernilai 10 penyebutnya, berarti satu angka di belakang koma, hasil akhirnya adalah 1,4. Jawaban yang benar poin C. Nomor 11, Pak Doni membeli 2 gulung kabel listrik yang berbeda warna. Kabel hitam panjangnya 3,4 meter dan kabel putih panjangnya 31/5 meter. Agar bentuknya sama-sama desimal, maka kita ubah 31/5 ini ya, untuk yang warna putih menjadi pecahan biasa dulu. 3 kali 5, 15 ditambah 1 berarti 16/5. Kita ubah penyebutnya menjadi 10 berarti harus kita kalikan 2. 5 kali 2 10, 16 kali 2 hasilnya 32. Karena bawahnya sudah 10 berarti satu angka di belakang koma ya. Hasil akhirnya adalah 3,2. Jadi bentuk lain dari 31/5 adalah 3,2.
Kita akan pilih pernyataan yang benar. Pernyataan pertama kita cek, kabel hitam milik Pak Doni lebih panjang daripada kabel putih. Benar ya? 3,4 lebih besar daripada 3,2. Berarti hitam lebih panjang daripada putih. Kita centang. Pernyataan kedua, kabel hitam milik Pak Doni lebih pendek daripada kabel putih. Ternyata salah. Pernyataan yang ketiga, kabel putih milik Pak Doni lebih pendek daripada kabel hitam. Kebalikan dari pernyataan pertama ya. Berarti benar. Kita centang. Jadi ada 2 pernyataan yang benar dari 3 pernyataan yang disediakan. Nomor 12. Urutan pecahan berikut dari yang terkecil adalah, kalau kita lihat poin A, di sini justru dimulai dari yang terbesar ya. Berarti sudah salah. Kemudian kita cek di sini B, C, D dimulai dari 1/8. Berarti tidak perlu kita cek ya, karena sudah statnya sama. Kita tinggal cek 1/3/10 dengan 1/1/2. Untuk 1/3/10, kalau kita ubah jadi pecahan biasa, 1 kali 10, 10 ditambah 3 berarti 13/10. Kemudian selanjutnya, kita ubah jadi desimal menjadi 1,3. Kemudian 1/1/2 kita ubah nanti menjadi desimal ya. Kita ubah jadi pecahan biasa dulu, 1 kali 2, 2 ditambah 1 berarti 3/2. Kita jadikan penyebutnya menjadi 10, berarti dikalikan 5. 2 kali 5 hasilnya 10, 3 kali 5 hasilnya 15. Karena sudah penyebutnya 10 ya, berarti satu angka di belakang koma, hasilnya 1,5. Ternyata benar ya, 1,3 lebih kecil daripada 1,5. Artinya kalau diurutin dari yang terkecil, harus ditulis dari 1/3/10 dulu. Berarti jawaban D ini salah ya teman-teman sekalian, karena di sini tertulis 1/1/2 terlebih dahulu. Selanjutnya, kita cek yang bagian belakang di sini ya. 2/3/5 dengan 2/4/5. Karena penyebutnya sudah sama, kemudian di sini nilai di bagian depan juga sudah sama, berarti kita cek yang bagian atas. Ya, 3 ternyata lebih kecil dari 4 ya. Berarti sudah benar urutannya. 2/3/5 itu lebih kecil daripada 2/4/5. Jadi, jawaban yang benar antara B dan C adalah poin B ya. Ini sudah sesuai teman-teman sekalian. Nomor 13, hasil dari 4/3/5 dikurangi 2/3 adalah 4/3/5 kita ubah jadi pecahan biasa dulu. 4 kali 5 20 ditambah 3 berarti 23/5 dikurangi 2/3. Kita samakan penyebut ya. Kita kalikan dulu 5 dengan 3 ini hasilnya 15. Berarti penyebutnya kita jadikan 15. Kemudian kita kalikan silang. 3 dikalikan 23 hasilnya 69. 5 dikalikan 2 hasilnya 10. Yang atas kalau dikurangi hasilnya adalah 59. Penyebutnya tetap 15. Kalau kita ubah jadi pecahan campuran, hasil akhirnya adalah 3/14/15. Jawaban yang sesuai adalah poin B. Nomor 14. Jika 12/32 dibagi 6 sama dengan P, nilai P yang tepat adalah, maksud dari dibagi 6 itu adalah 6/1 ya teman-teman sekalian ya. Karena ini bentuknya pembagian, kita ubah jadi perkalian, yang belakang akan terbalik ya, sedangkan yang depan tetap 12/32 dikali 1/6 sama dengan P. 12 dibagi dengan 6 hasilnya adalah 2. 2 dengan 32 bisa sama-sama dibagi 2. Berarti ini bernilai 1, ini bernilai 16. Sehingga hasil P yang kita dapatkan adalah 1/16. Jawaban yang benar adalah poin A. Lanjut nomor 15. Hasil dari 2,5 kali 1/3 ditambah 1/4 adalah 2,5, di sini satu angka di belakang koma, berarti artinya penyebutnya 10, berarti berubah menjadi 25/10 dikali 1/3. Kemudian 1/1/4 ini kita ubah jadi pecahan biasa, 1 kali 4, 4 ditambah 1 berarti 5/4. Karena di sini pembagian, kita ubah jadi perkalian, maka ini akan kebalik menjadi 4/5. 25 dibagi 5 hasilnya 5. 5 dengan 10 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5. Berarti yang atas bernilai 1, yang bawah bernilai 2. Kemudian 4 juga masih bisa dibagi 2, hasilnya 2. Berarti yang atas 1 kali 2, 2. Yang bawah tinggal 3. Hasil akhir pecahannya adalah 2/3. Jawaban yang benar adalah poin A. Nomor 16. Busari membeli 25/10 kg telur ayam dan 1/3/4 kg gula pasir di warung. Di perjalanan pulang, sebanyak 1/4 kg telur ayam pecah. Berat belanjaan Busari setelah dikurangi telur ayam yang pecah adalah, berarti awalnya dijumlah kemudian dikurangi ya. Kita ubah jadi pecahan biasa dulu. 2 kali 10, 20 ditambah 5 berarti 25/10. 1 dikali 4, 4 ditambah 3, 7. 7/4 dikurangi 1/4. 10 dengan 4, KPK-nya adalah 20. Berarti kita ubah menjadi penyebut 20 semua.
10 bisa jadi 20 karena dikali 2, berarti yang atas ini harus dikalikan 2. 25 kali 2 hasilnya 50. 4 bisa jadi 20 karena kalikan 5, berarti yang atas kalikan 5 hasilnya 35. 4 juga harus dikalikan 5, berarti yang atas dikalikan 5. 50 ditambah 35 hasilnya 85, dikurangi 5 hasilnya adalah 80/20. Kalau kita bagi hasilnya 4 kg, berarti jawabannya poin C. Nomor 17, seorang pedagang buah membeli setengah kuintal apel. Ingat ya, 1 kuintal itu 100 kg, berarti kalau setengah kuintal itu artinya apelnya cuma 50 kg, separuhnya ya. Kemudian membeli 30 kg jeruk dan 20.000 gram duku. Gram ke kilogram itu naik 3 langkah, berarti dibagi 1000 ya, berarti kita buang 3 nolnya sehingga tersisa 20 kg duku saja. Kemudian kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 100 kg. Ternyata dalam bentuk satuan kilogram tidak ada jawabannya, berarti kita ubah jadi kuintal. 100 kg itu setara dengan 1 kuintal. Jawabannya adalah poin A. Nomor 18. Sebuah tangki berisi 128.000 ml air. Setelah itu tangki tersebut diisi air dengan keran sebanyak 80 liter. Setelah digunakan untuk berbagai keperluan, air yang tersisa hanya 106 desimeter kubik. Banyak air yang telah dipakai adalah, berarti yang pertama, karena di sini jawaban dalam bentuk liter, 128.000 ml kita ubah jadi satuan liter ya. Berarti dibagi 1000 hasilnya 128 liter. Kemudian ditambah 80 liter, hasilnya adalah 208 liter. Kemudian yang ditanyakan banyak air yang dipakai, berarti dikurangi dengan sisa air ya, yakni 106 desimeter kubik, atau satuan desimeter kubik ini sama dengan satuan liter. Jadi boleh kita langsung kurangi ya, karena hakikatnya sama. Berarti 208 dikurangi 106, hasilnya adalah 102 liter. Jawabannya adalah poin B. Nomor 19, Pak Adit pergi ke kota A dengan mengendarai mobil berkecepatan rata-rata 75 km per jam. Ia berangkat dari pukul 8 dan tiba pukul 10.12. Yang ditanyakan adalah jaraknya. Ingat, mencari jarak rumusnya adalah kecepatan dikalikan waktu, di mana kecepatannya di sini adalah 75. Waktunya mulai dari pukul 8 sampai pukul 10.12 itu adalah 2 jam lebih 12 menit. Kita akan samakan satuannya ya. 12 menit ini kita ubah menjadi satuan jam, berarti dibagi dengan 60. Ya, jadi kalau seandainya ada satuan menit ingin diubah menjadi jam, jadi harus dibagi dengan 60 ya. Kemudian 12/60 ini sama-sama dibagi 12, hasilnya adalah 1/5. Satuannya sudah sama ya, yakni jam. Jadi bisa kita satukan menjadi pecahan campuran 21/5 jam. Atau pecahan biasanya adalah 2 kali 5 10 ditambah 1 berarti 11/5 jam. Nah inilah yang kita pakai pada perhitungan. Waktunya kita tulis 11/5. 75 dibagi 5 hasilnya adalah 15. 15 dikalikan 11 hasilnya 165 km. Jawaban yang benar adalah poin B. Nomor 20. Perhatikan gambar berikut ini. Besar sudut KLM di atas adalah, kalau kita lihat besar sudut KLM, besarnya bisa dilihat dari garis ini ya, yakni berada di tengah antara 60 dan 70. Berarti jawaban yang benar adalah 65 derajat. Poin B. Selanjutnya nomor 21, perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar di atas, perkiraan besar sudut ABC, berarti di sini ya teman-teman sekalian, yang mungkin adalah, kalau kita lihat sudut ABC ini adalah sudut lancip, berarti tidak mungkin siku-siku ya, berarti 90 derajat ini salah. Apakah 45 dan 50? Nah, karena di sini perkiraan ya, berarti kita tidak akan mendapatkan hasil yang pasti. Karena kalau hasil yang pasti itu harus pakai alat yang bernama busur derajat. Berarti apakah mungkin 45 derajat? Mungkin. Jawabannya masih mungkin. Kemudian apakah mungkin 50 derajat? Ya, sama. Jadi besarannya ini kurang lebih 45 derajat atau 50 derajat. Berarti ada 2 jawaban yang benar dari 3 pernyataan yang disajikan. Nomor 22, perhatikan sifat-sifat bangun berikut ini. Ada 4 jawaban di sini ya, persegi, jajar genjang, layang-layang, dan belah ketupat. Kita sajikan masing-masing gambarnya, kemudian kita cek sifatnya. Yang pertama memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Dari keempat gambar ini yang tidak memenuhi adalah gambar pertama untuk persegi ya.
karena di sini semua sisinya sama ya. Begitu juga dengan belah ketupat di sini, semua sisinya sama, jadi tidak memenuhi pernyataan pertama. Kemudian tinggal jajar genjang dan layang-layang. Kita cek di sini, ternyata memang ada dua sisi yang sama panjang. Pertama, yang sisi CD dengan sisi AB ini ya sama, itu satu pasang. Kemudian sisi BC dengan AD ini juga satu pasang ya. Kemudian untuk yang layang-layang, BC itu besarnya sama dengan CD, ini satu pasang. Kemudian AB besarnya sama seperti AD, ini satu pasang, berarti total dua pasang. Untuk sifat yang pertama, dua gambar masih memenuhi. Kemudian sifat yang kedua kita cek memiliki sepasang sudut yang sama besar. Ternyata tidak berlaku untuk jajar genjang ya, karena jajar genjang memiliki dua pasang sudut sama besar. Yang pertama sudut A sama dengan sudut C, itu satu pasang. Sudut B dengan sudut D, itu sudah dua pasang ya. Jawaban yang benar adalah untuk layang-layang ya, poin C. Kenapa? Karena di sini ya, dengan di sini itu sudutnya sama. ADC dengan ABC itu sudutnya sama, sedangkan yang lainnya berbeda. Makanya layang-layang ini memenuhi kedua sifat tersebut. Lanjut ke soal nomor 23. Keliling sebuah jam dinding yang berbentuk segitiga sama sisi, seperti gambar di samping adalah segitiga sama sisi, itu berarti sisi-sisinya sama panjang. Untuk mencari kelilingnya cukup 3 kali sisi, yakni 3 kali 24 cm. Hasil akhirnya adalah 72 cm. Jawabannya B. Lanjut nomor 24. Luas setapak tanah yang berbentuk seperti gambar berikut adalah, ini jajar genjang ya. Rumus dari luas jajar genjang ada alas kali tinggi. Alasnya 36, tingginya 20. Kalau kita kalikan hasilnya 720 cm persegi. Jawaban yang benar poin D. Nomor 25, luas gabungan bangun datar berikut ini adalah, yang pertama kita pisah dulu ya menjadi dua bagian bangun datar, yang atas segitiga, yang bawah persegi panjang. Karena di sini panjangnya 18, tandanya juga sama, berarti di sini juga 18. Untuk mencari luas segitiga, rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Anggap saja alasnya 18, tingginya 32. Berarti setengah kali 18 kali 32. 18 dibagi 2 hasilnya adalah 9, dikalikan 32 hasilnya 288 untuk bagian segitiganya. Kemudian untuk luas persegi panjang, itu panjang kali lebar, berarti 40 dikalikan 18 hasilnya adalah 720. Luas gabungannya adalah 288 ditambah 720. Hasilnya adalah 1008 cm persegi. Jawabannya A. Nomor 26. Sebuah papan iklan memiliki bentuk dan ukuran seperti gambar berikut ini. Luas papan iklan tersebut adalah, yang pertama kita beri tanda garis ya di sini untuk memisahkan kedua bangun tersebut, yang atas segitiga, yang bawah persegi panjang. Kemudian di sini tanda ini sama dengan tanda ini ya, berarti sama-sama 80. Untuk mencari alas segitiganya itu diperoleh dari 360 dikurangi 80 dan dikurangi 80. Hasilnya adalah 200. Berarti alas segitiganya 200. Untuk mencari tinggi segitiganya berarti 240 harus dikurangi dengan lebar persegi panjangnya ya. Di sini 120. 240 dikurangi 120 hasilnya adalah 120. Ini sebagai tinggi segitiga. Sehingga untuk mencari luas segitiga, rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Alasnya kita ganti 200, tingginya kita ganti 120. 200 dibagi dengan 2 hasilnya 100. Kalau dikalikan 120 hasilnya 12.000. Ini untuk luas segitiganya. Kemudian luas persegi panjang berarti panjang kali lebar. 360 dikali 120 hasilnya adalah 43.200. Luas gabungannya adalah 12.000 ditambah 43.200, hasil akhirnya 55.200. Jawaban yang benar adalah poin C. Nomor 27 dan 28 menggunakan gambar berikut ini ya. Dadu pada gambar di atas berbentuk bangun ruang ya. Bangun ruang yang dimaksud di sini adalah kubus, di mana panjang rusuknya sama ya teman-teman sekalian. Kita akan memilih jawaban ya yang benar atau salah dengan tanda centang ini. Kita cek teman-teman sekalian, pernyataan pertama memiliki 6 titik sudut. Ternyata kubus itu memiliki 8 titik sudut. Berarti salah ya pernyataan pertama. Pernyataan yang kedua memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Betul ya. Rusuknya kubus itu 12 ya. Yang bawah 4, yang tegak 4, yang atas 4. Jadi totalnya 12 dengan ukuran yang sama panjang. Berarti sudah benar. Kita centang.
Kemudian pernyataan yang ketiga memiliki 6 sisi berbentuk persegi. Betul ya? Jadi kubus itu memiliki 6 sisi berbentuk persegi dengan ukuran luas yang sama, atas dengan bawah, kanan dengan kiri, depan dengan belakang, semuanya sama, ada 6 sisi. Berarti pernyataan ketiga benar. Nomor 28, jumlah mata dadu pada setiap dua sisi berlawanan pada dadu tersebut adalah sama. Banyak mata dadu pada sisi bawah adalah, ingat teman-teman sekalian, keunikan dadu itu ya, untuk sisi yang berlawanan itu kalau dijumlahkan adalah 7. Jadi kalau atas ditambah bawah itu juga 7, kanan ditambah kiri juga 7, ya, depan ditambah belakang juga 7. Karena pertanyaannya di sini adalah bagian bawah, sedangkan bagian atasnya adalah 5, berarti 5 ditambah berapa biar jadi 7? Ternyata sisi bagian bawah adalah 2. Jawaban yang benar adalah poin A. Nomor 29, perhatikan gambar susunan kubus berikut ini. Jika susunan kubus tersebut dilihat dari atas, berarti dilihat dari atas ya. Bentuk susunan kubus yang tepat adalah, kalau melihat dari sisi atas, kita coba lihat dari sisi kiri dulu di sini ya. Ada 1, 2, 3, dan 4, berarti akan ada 4 luas permukaan yang terlihat kurang lebih seperti ini. Kemudian sisi sebelahnya akan ada 3 yang terlihat dari atas. 1, 2, 3, berarti kurang lebih seperti ini. Kemudian sisi yang tengah di sini ada 2 dari atas ya. 1, 2, berarti akan terlihat seperti ini dari atas. Kemudian sisi yang sampingnya juga ada 2, akan terlihat sama seperti yang di tengah ya, kurang lebih seperti ini. Dan yang sebelah kanan terakhir ini cuma ada 1 kalau dilihat dari atas ya. Berarti gambar yang sesuai adalah poin B. Nomor 30 yang ditanyakan volume balok, di mana rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 42, lebarnya 14, tingginya 30, hasil kalinya adalah 17.640 cm3. Jawaban yang benar poin D. Nomor 31, volume gabungan bangun ruang berikut ini adalah, ini balok dan kubus ya. Kita lihat di sini ya teman-teman sekalian, rusuk kubusnya adalah 12 ya, sama seperti lebar pada baloknya. Berarti yang ini juga bernilai 12. Kemudian untuk mencari panjang dari baloknya itu adalah 12 ditambah 12 ditambah 12, hasilnya adalah 36. Ini sebagai panjangnya. Karena yang ditanyakan adalah volume, kita hitung bagian bawah dulu untuk balok. Panjangnya kita ganti 36, lebarnya kita ganti 12, kemudian tingginya juga 12. Hasil perkaliannya adalah 5184 cm3. Kemudian untuk kubus, rumus volumenya adalah rusuk kali rusuk kali rusuk, berarti 12 kali 12 kali 12, hasilnya 1728. Untuk mencari volume gabungannya tinggal dijumlahkan ya, hasil akhirnya adalah 6912. Jawaban yang benar poin B. Nomor 32. Berikut data eskul yang diikuti siswa kelas 6. Tabel yang tepat untuk mewakili data di atas adalah, kita cek yang pertama pencak silat terlebih dahulu ya teman-teman sekalian ya. Dimulai dari urutan teratas. Pada kolom pertama tidak ada, pada kolom kedua ada ya. 1, 2, pada kolom ketiga tidak ada, pada kolom keempat ada ya. 3, 4, kemudian 5, 6. Jadi pencak silatnya ada 6. Berarti dari poin A sampai D ini kita bisa mengeliminasi A karena pencak silat pada tabel A adalah 7. Yang kita dapatkan di sini adalah 6. Berarti kemungkinannya B, C, atau D. Selanjutnya kita akan cari untuk bola basket ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian 8 ya. Ternyata ada 8 ya. Berarti basket ada 8. Kita bisa mengeliminasi jawaban B ya, karena di sini bola basketnya 9 padahal yang kita temukan 8. Kita juga bisa mengeliminasi jawaban C ya, karena di sini bola basketnya adalah 9. Berarti jawaban yang benar adalah poin D. Untuk memastikan apakah benar futsalnya adalah 9 ya, kita cek ya di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata benar futsalnya 9. Kemudian apakah benar musiknya itu 7? Kita cek di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata benar ya musiknya 7. Berarti jawabannya memang benar D. Nomor 33 sampai 35 menggunakan data berikut ini ya. Ini jenis olahraga dan banyak siswanya.
Kita selesaikan soal nomor 33 dulu. Jenis olahraga yang digemari siswa kurang dari 10 orang. Ingat, kurang dari 10 orang ya. Kalau kita lihat tabel, yang kurang dari 10 orang itu adalah yang pertama bulu tangkis, yang kedua adalah bola basket. Sedangkan futsal itu lebih dari 10 orang. Berarti ada dua jawaban yang sesuai ya dengan tabel di atas. Untuk nomor 34, jumlah dua jenis olahraga yang digemari siswa lebih dari 30 orang. Kita cek. Futsal dan bulu tangkis berarti 24 dan 8. Kalau kita jumlahkan hasilnya 32. Memenuhi ya, karena yang diminta lebih dari 30 orang. Berarti kita centang. Kemudian futsal dan bola basket berarti 24 ditambah 6 hasilnya 30. Ternyata tidak memenuhi ya. Berarti tidak perlu kita centang. Yang ketiga, renang dan futsal 12 ditambah 24 hasilnya 36. Sesuai ya, karena permintaannya lebih dari 30. Ini hasilnya 36 berarti kita centang. Selanjutnya, nomor 35. Jenis olahraga yang paling banyak digemari siswa adalah futsal. Ternyata benar ya, 24 orang, berarti sudah tepat. Kemudian pernyataan yang kedua, renang lebih banyak digemari siswa daripada bulu tangkis. Renangnya 12, bulu tangkisnya 8, berarti benar ya. Berarti kita centang yang kolom tepat. Kemudian yang ketiga, jumlah siswa yang gemar olahraga selain futsal. Berarti ada renang, ada bulu tangkis, ada bola basket, totalnya 26. Ternyata di sini totalnya mintanya 25, berarti tidak tepat. Nomor 36. Berdasarkan data banyak ikan yang terjual selama 1 minggu di toko ikan bersih, diagram gambar yang memiliki data tersebut adalah, kalau kita lihat dari poin A, B, C, dan D, masing-masing ikan mewakili 4 kg ikan. Ya. Dari keempat pilihan ini, jawaban yang benar sesuai tabel berikut adalah poin C. Salmonnya 8, berarti 4 kali 2, 8. Ikan tunanya 12, berarti di sini 4 kali 3, 12. Ikan kembungnya 24, ya, berarti di sini 4 kalikan 6 hasilnya 24. Gurami 20, berarti 4 kali 5, 20. Kemudian ikan mas 16, berarti 4 kali 4, 16. Sudah sama ya. Berarti jawaban yang benar poin C. Selanjutnya, nomor 37. Perhatikan diagram gambar banyak siswa SD Erlangga berikut ya untuk menjawab soal 37 dan 38. Satu gambar mewakili 7 siswa. Kelas yang banyak siswanya lebih dari 50 orang adalah, berarti kita harus hitung ya. Ada 5 gambar, masing-masing gambar mewakili 7 siswa, berarti 7 kali 5 adalah 35. Kemudian kelas yang kedua ada 6 gambar, berarti 6 kali 7, 42. Kemudian kelas 3, di sini ada 7 gambar, berarti 7 kali 7, 49. Kemudian gambar yang keempat dan yang kelima sama ya, ada 8 gambar, berarti 8 kali 7 siswa hasilnya 56. Kemudian yang keenam, di sini ada 7 gambar, berarti 7 kali 7 adalah 49. Kalau kita cek ya, permintaannya pada soal nomor 37 ini adalah kelas yang banyak siswanya 50 orang lebih. Berarti yang memenuhi hanya kelas 5 dan yang kelas 4. Sedangkan kelas 6 kurang dari 50. Berarti tidak memenuhi ya. Jadi untuk yang kelas 6 tidak perlu kita centang. Nomor 38. Berdasarkan diagram tersebut, manakah pernyataan berikut ini yang benar atau salah? Kita cek yang pertama. Banyak siswa kelas 5 ada 56 orang. Ternyata benar ya. Sama. Berarti kita centang yang benar. Kemudian pernyataan yang kedua, jumlah siswa kelas 3 dan kelas 2 kurang dari 90 orang. Kelas 3 dan kelas 2. Berarti 49 ditambah 42 ternyata justru lebih dari 90 orang karena hasilnya 91. Berarti kita centang yang salah. Kemudian jumlah seluruh siswa SD Erlangga kurang dari 300 orang. Kelas 1 kalau kita jumlahkan sampai kelas 6 totalnya adalah 287 siswa. Berarti sudah benar ya, karena pernyataan yang ketiga adalah kurang dari 300 orang. Berarti kita centang yang benar. Nomor 39, berikut data hasil panen tanaman di sebuah desa. Diagram batang yang sesuai adalah, dari keempat jawaban ini, yang benar adalah poin C, di mana singkongnya adalah 15 kuintal. Ya. Ini sama, kemudian bawang merahnya 25, bawang merahnya juga 25, padinya 30 kuintal, padinya juga 30, kemudian jagungnya 20, jagungnya 20, kemudian kedelainya 10, ini juga sudah 10 kuintal. Jadi, gambar ini sesuai dengan tabel, berarti kita pilih ya, jawabannya poin C. Soal terakhir nomor 40, perhatikan diagram batang banyak hewan ternak desa makmur berikut ini. Ada ayam, bebek, sapi, kambing, dan kerbau. Kita akan memberi centang pada kolom yang sesuai atau tidak sesuai.
Pernyataan pertama, banyak hewan ternak sapi di desa makmur adalah 80 ekor. Kalau kita lihat diagramnya, justru sapinya adalah 90, berarti ini tidak sesuai. Kemudian pernyataan yang kedua, hewan ternak yang paling banyak di desa makmur adalah ayam. Ternyata benar ya, 120 ekor berarti sudah sesuai. Kemudian pernyataan yang ketiga, jumlah hewan ternak kambing dan kerbau adalah 190 ekor. Kambingnya di sini 110, kemudian kerbaunya 80. Kalau kita jumlahkan 190, ternyata sudah sesuai ya, berarti kita centang. Baik, itu saja teman-teman sekalian pembahasan soal nomor 1 sampai 40 untuk latihan soal TKA tingkat SD tahun 2026 pada buku SPM penerbit Erlangga. Bagi Anda yang merasa terbantu dengan pembahasan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan dengan update video yang akan kita upload pada channel ini. Terima kasih banyak atas dukungannya. Kami undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.